Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni SPD dari SMP Negeri 1 Muara Lakitan, akan memaparkan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan sekolah memiliki peran yang spesifik dalam membentuk individu yang seimbang, baik dari segi intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Untuk mewujudkannya, profil pelajar Pancasila salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan budaya positif di lingkungan. Saya Suwarni, CGP Angkatan 11 Musi Rawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 1 Muara Lakitan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan CGP dalam pemaparan aksi nyatanya modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan ini kita sudah merasakan zaman yang serba canggih, terang benderang melek intelektual yang sudah kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Lakitan, Ibu Seven Agustina Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian serta staf tata usaha yang saya banggakan. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara dalam rangka pemaparan CGP Angkatan 11 oleh Ibu Suwarni Sarjana Pendidikan. Untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan, yang mana kata sambutan ini akan disampaikan oleh kepala sekolah. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru hebat SMP Negeri 1 Muara Lakitan, yang saya banggakan Ibu Suwarni, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Muara Lakitan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita masih diberinya kesempatan untuk menghadiri pemaparan CGP kita Ibu Suwarni, aksi nyata modul 1.4 budaya disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan dengan adanya kegiatan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Suwarni ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa menerima dengan baik dan nantinya akan bermanfaat untuk kita nanti langsung kita praktekkan atau kita langsung uji coba di SMP Negeri 1 Muara Lakitan ini. Bahwasanya Bapak Ibu sebenarnya pengalaman tentang budaya disiplin positif ini sudah pernah kita laksanakan, tidak selalu bahkan dalam kegiatan pembelajaran kita lakukan. Akan tetapi nanti setelah adanya pemaparan materi tentang
penerapan pengalaman budaya positif ini akan menambah wacana kita, akan menambah pengetahuan kita supaya nantinya akan lebih mantap lagi, akan lebih baik lagi permasalahan tentang menerapkan budaya disiplin di SMP Negeri 1 Muara Lakitan yang kita cintai ini. Tidak banyak Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Nanti kita ikuti kegiatan ini dengan baik, semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Lakitan. Semoga di sini kita semua bisa menerapkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suwarni nanti. Lanjut acara yang kedua, yaitu acara inti, yang mana di sini acara pemaparan dari CGP kita, Ibu Suwarni Sarjana Pendidikan, tentang aksi nyatanya di modul 1.4. Waktu dan tempat kepada Ibu Suwarni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu hebat, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata modul 1.4 dari saya. Di sini sebelumnya sama-sama kita hormati Ibu Seven Agustina, Kepala SMP Negeri 1 Muara Lakitan, dan guru-guru hebat SMP Negeri 1 Muara Lakitan. Baiklah, sebelumnya di sini kita sekarang kalau saya bilang ini kata kuncinya melihat ya, silakan. Kalau kata kuncinya di sini melihat, berarti kalau saya pegang pundak, pegang bibir, pegang hidung, pegang telinga. Baiklah, sebelumnya di sini kita sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan, benar kata Ibu tadi, tetapi untuk tahapan-tahapannya belum jelas ya, belum jelas untuk aturannya dari mana ke mana, itu belum jelas. Ini makanya saya di sini lebih memperjelas lagi untuk memaparkan budaya positif itu apa saja yang harus kita lakukan untuk siswa kita agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita pemaparannya. Di sini ini ada tugas pemaparan untuk modul 1.4 itu budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu saya sendiri sebagai Suwarni SPD CGP Angkatan 11 Musirawas dari SMP Negeri 1 Muara Lakitan. Adapun tim dari sini, dari CGP ini itu adalah Pak Carlo Rahmanto, itu adalah fasilitator. Selanjutnya Pak Saiful Amri, itu adalah pengajar praktik, dan saya sendiri Suwarni SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Musirawas SMP Negeri 1 Muara Lakitan. Selanjutnya di sini, di sini ada kita pernah, yang pastinya ya, kita di sini para guru sering malahan dengar yang nama katanya budaya positif. Di sini apa itu namanya budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan tanggung jawab. Adapun di sini ternyata budaya positif itu ada pengelompokannya, ada konsep intinya. Ternyata di sini konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima keyakinan kelah. Dan yang keenam segitiga restitusi. Selanjutnya, ayolah. Di sini satu, pembelajaran dengan paradigma baru.
Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang terpusat pada murid. Bahwasanya dulu kita itu terpusat pada guru, tapi sekarang untuk kurikulum merdeka itu kita harus sebagai guru itu sebagai fasilitator saja, pemantau saja. Sementara murid itu yang kita dahulukan atau pusatnya. Karena anak itu sudah ada masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan di sini juga perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya juga kita pernah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila ya. Bahwasanya profil Pancasila itu ada 7 ya, ada 6 poin. Yang pertama itu kita tahu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam mandiri. Selanjutnya. Oke, yang kedua di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sifat atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, oke, yang ketiga, poin ketiga di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, oke, ternyata di kebutuhan dasar manusia itu ada poin-poinnya atau ada bagiannya. Di sini ada 5 bagian untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Ternyata kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, minum, pangan, pakaian, tempat tinggal merupakan itu bagian dari bertahan hidup. Selanjutnya poin yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Rasa diterima, dipedulikan, ya, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok merupakan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga itu penguasaan diri. Seperti apa penguasaan diri? Ternyata keinginan atau memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Contoh kalau kita ngomong itu kita ingin didengar kan? Nah, itulah bagian dari penguasaan. Selanjutnya di sini ada yang keempat itu kebebasan. Kebebasan di sini misalnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini yang pasti kita hobi bermain, humor, antusias dan tertawa. Inilah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, oke, di sini ada yang namanya posisi kontrol guru. Posisi kita sebagai guru itu apa saja sih? Ternyata posisi kita sebagai guru itu ada 5 bagian atau 5 poin. Yang pertama penghukum. Ayo di sini Bapak Ibu yang merasa dirinya sebagai penghukum siapa? Pasti ada ya di antara kita, ya. Selanjutnya yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Kita ngalah terus dengan anak. Ya, jadi anak itu merasa bersalah. Selanjutnya di sini sebagai teman, kalau istilah sekarang bestianya. Ya, bestinya. Selanjutnya yang keempat pemantau, ini sebagai pemimpin. Yang kelima inilah posisi manajer kita, pemimpin kita yang lebih bagusnya. Selanjutnya, oke, di sini ada contoh posisi guru sebagai penghukum. Saya ambil di sini siswa saya itu kelas 9B, namanya Alfi. Alfi ini adalah siswa yang sering terlambat. Tetapi di sini saya posisi penghukumnya, biasanya penghukum itu nadanya itu pasti tinggi,
Bahasanya tubuhnya pasti melotot dan jari tangannya pasti menunjuk-nunjuk ke anak-anak. Kata-kata yang sering dia gunakan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimanakah perasaan Anda bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Jika kita sebagai murid dan guru kita ngomong atau berkata seperti itu, pasti perasaan kita kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi ketika sudah disuruh duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, kalau murid tersebut tahu atau tempat parkir motor atau mobil kita, yang pasti dia akan mengores atau mencoret kendaraan kita. Selanjutnya, ini contoh posisi guru yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya pembuat rasa bersalah ini menggunakan nada suaranya itu halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Kata yang saya gunakan di sini, Alpi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu ya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Kata-kata ibu benar-benar kecewa inilah yang menjadi kunci kita pembuat rasa bersalahnya. Hasil yang kita dapat, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu contoh posisi guru sebagai teman. Kebanyakan di sini saya rasa banyak anak sebagai teman untuk anak-anaknya. Nada yang biasa dia gunakan itu ramah, akrab, dan bercanda, serta bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Karena kenapa sebagai teman pasti santai menghadapi anaknya, karena kita anggap dia itu sebagai teman. Dan kata yang saya gunakan untuk Alfi adalah, Alfi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Liriknya sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana, nanti ibu guru bantu kamu. Ini sambil senyum-senyum. Bagaimanakah sikap murid dengan guru tersebut? Kalau sikap guru seperti ini, otomatis hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada gurunya. Karena rata-rata kalau anak itu sebagai teman, posisi kita sebagai teman ke anak, dia tidak takut atau tidak merasa kita sebagai temannya. Jadi dia merasa ketergantungan dengan kita. Setiap ada masalah pasti dia ngomong ke guru yang dia anggap temannya. Selanjutnya, ini yang keempat, contoh posisi guru sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya nada yang digunakan adalah suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kata yang saya gunakan sebagai guru, Alpi, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Alpi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengetahui konsekuensinya jika terlambat? Alpi, tahu Pak, saya harus tinggal di kelas saat jam pelajaran dan harus mengerjakan tugas hari ini. Guru, ya benar, saya tunggu. Hasil murid, jika guru yang seperti ini, murid memahami konsekuensinya yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau berbuat salah. Murid tetap dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat, tetapi gurunya harus memantau atau mengawasi. Selanjutnya, selanjutnya yang terakhir di sini gurunya sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer, nada yang biasa digunakan di sini adalah suaranya yang tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku atau dan mendekat ke murid. Kita yang mendekati muridnya, tetapi bahasa yang kita gunakan lembut. Kata yang saya gunakan di sini, guru, Alpi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, kata Alpi, jam 7.30. Selanjutnya lagi, guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang tepat waktu ke sekolah? Selanjutnya, Alpi, tidak Bu, saya bisa datang tepat waktu. Guru, baiklah, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan guru seperti ini?
Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan berbuat perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Baiklah Bu, tadi menanyakan bagaimana membiasakan trik-trik atau pembiasaan baik untuk melakukan sebagai posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 poin. Tetapi di sini posisi yang paling bagus itu adalah posisi manager. Karena di sini posisi manager itu posisi yang paling bagus. Trik yang bisa saya berikan, ini kita melakukan kolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau saya sendiri yang melakukan, otomatis tidak akan berhasil. Tetapi di sini kita berkolaborasi secara bersama-sama. Insya Allah kalau kita bekerja secara bersama-sama dan menerapkannya secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur, itu insya Allah akan terbiasa. Dari terbiasaan itulah akan terwujudnya menjadi kenyataan. Mungkin itu Bu ya, bisa diterima atau Bu? Bisa. Itu kawan penampilan ini aku belajar baru Bukan balik. Baiklah, di sini saya memberikan masukan. Baiklah, Ibu Suwarni, di sini saya akan memberikan kembali apa yang telah Ibu Suwarni sampaikan dari awal sampai akhir kegiatan ini. Bahwasanya yang pertama, Bu Suwarni, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu telah menyampaikan materi ini dengan baik, dengan jelas, sehingga kami sebagai peserta sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Suwarni. Di sini kami ambil pelajarannya atau bisa kami petik dari hasil yang Ibu Suwarni sampaikan, bahwasanya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sampai terakhir ini titik puncaknya itu ada di manajer. Bagaimana Bapak Ibu guru berlaku sebagai manajer telah dijelaskan oleh Ibu Suwarni tadi secara jelas ya. Saya harapkan dengan adanya materi yang telah disampaikan oleh Ibu Suwarni ini, insya Allah untuk kedepannya kita jalankan apa yang selama ini kita sudah laksanakan, akan tetapi belum begitu maksimal. Setelah selesainya kita mendapatkan materi yang disampaikan oleh Ibu Suwarni ini, menjadi nanti kita bekerja lebih jelas lagi. Dari selama ini misalnya agak belum maksimal, setelah selesainya pengimbasan materi tentang pengontrol diri dari seorang manajer sebagai kepala sebagai guru di kelas, itu nanti kita bisa lanjutkan, bisa kita terapkan apa yang kita peroleh di siang hari ini. Mungkin itu saja Bu Suwarni. Sekali lagi terima kasih atas materinya atau ilmunya yang diberikan kepada kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya disiplin positif itu sebenarnya sudah kita terapkan di SMP Negeri 1 Muara Rakitan. Bahwasanya budaya positif itu ada 6 sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya di sini ada 6. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, 5 keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Serta di sini untuk posisi kontrol guru kita di sini sebenarnya itu sudah kita terapkan sebagai guru. Hanya saja posisi yang kita terapkan ternyata masih belum maksimal, karena di sini rata-rata kita ada yang sebagai penghukum hanya mengejas anak tanpa tahu alasan anak itu saja. Selanjutnya ada juga yang posisi gurunya sebagai teman, ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang keempat itu sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Selanjutnya posisi guru yang kontrol guru di sini yang harus kita idam-idamkan yaitu sebagai manajer. Mungkin itu saja. Apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke. Dan sekarang itu cara penyelesaian masalah itu sebenarnya menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya langkah-langkah yang kita sudah. Nah itu Bu, bagaimana Bu kiat-kiatnya, apa caranya biar kita bisa menerapkan posisi kita? Baiklah Bu, tadi menanyakan bagaimana membiasakan trik-trik atau pembiasaan baik untuk melakukan sebagai posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 poin. Tetapi di sini posisi yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Karena di sini posisi manajer itu posisi yang paling bagus. Trik yang bisa saya berikan, ini kita melakukan kolaborasi bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau saya sendiri yang melakukan otomatis tidak akan berhasil. Tetapi di sini kita berkolaborasi secara bersama-sama. Insya Allah kalau kita bekerja secara bersama-sama dan menerapkannya secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur, itu insya Allah akan terbiasa. Dari terbiasaan itulah akan kemudian menjadi kenyataan. Mungkin itu Bu ya bisa diterima atau Bu. Baiklah Ibu Suwarni, di sini saya akan memberikan kembali apa yang telah Ibu Suwarni sampaikan dari awal sampai akhir kegiatan ini. Bahwasanya yang pertama Bu Suwarni kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu telah menyampaikan materi ini dengan baik, dengan jelas, sehingga kami sebagai peserta sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Suwarni. Di sini kami ambil pelajarannya atau bisa kami petik dari hasil yang Ibu Suwarni sampaikan, bahwasanya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sampai terakhir ini titik puncaknya itu ada di manajer. Bagaimana Bapak Ibu guru berlaku sebagai manajer telah dijelaskan oleh Ibu Suwarni tadi secara jelas ya. Saya harapkan dengan adanya materi yang telah disampaikan oleh Ibu Suwarni ini, insya Allah untuk kedepannya kita jalankan apa yang selama ini kita sudah laksanakan, akan tetapi belum begitu maksimal. Setelah selesainya kita mendapatkan materi yang disampaikan oleh Ibu Suwarni ini, menjadi nanti kita bekerja lebih jelas lagi. Dari selama ini misalnya agak belum maksimal, setelah selesainya pengimbasan materi tentang pengontrol diri dari seorang manajer sebagai kepala sebagai guru di kelas, itu nanti kita bisa lanjutkan, bisa kita terapkan apa yang kita peroleh di siang hari ini. Mungkin itu saja Bu Suwarni. Sekali lagi terima kasih atas materinya atau ilmunya yang diberikan kepada kami hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya disiplin positif itu sebenarnya sudah kita terapkan di SMP Negeri 1 Muara Rakitan. Bahwasanya budaya positif itu ada 6 sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya di sini ada 6. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, 5 keyakinan keras, dan keenam segitiga restitusi. Serta di sini untuk posisi kontrol guru kita di sini sebenarnya itu sudah kita terapkan sebagai guru. Hanya saja posisi yang kita terapkan ternyata masih belum maksimal, karena di sini rata-rata kita ada yang sebagai penghukum hanya mengejas anak tanpa tahu alasan anak itu saja. Selanjutnya ada juga yang posisi gurunya sebagai teman, ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya posisi guru yang kontrol guru di sini yang harus kita idam-idamkan yaitu sebagai manajer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan yang sangat lengkap sekali serta mudah dipahami yang telah disampaikan oleh CGP hebat kita, yaitu Ibu Suwarni, Sarjana Pendidikan. Semoga perjalanan pendidikan beliau bisa berjalan lancar sehingga sampai menerima sertifikat sebagai GP-nya. Di sini saya sebagai pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dan juga tingkah saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry tahu kenapa Henry bukan kesini? Tidak tahu. Beneran tidak tahu. Ini benar atau tidak itu Henry sendiri yang tahu ya. Di sini dapat laporan dari salah satu rekan kerja itu bahwasannya Henry itu sering keluar pelajaran, terutama di pelajaran bahasa Inggris. Ya, benar atau tidak? Benar. Kenapa? Nak? Tidak mengerti bahasanya. Kalau tidak mengerti bahasanya berarti Henry keluar keras dan suka hati Henry ya? Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, pelajaran bahasa Inggris itu penting untuk Henry ke depannya ya. Henry kan mau melanjutkan sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi kan ya. Jadi Henry di sini ibu ingatkan sebagai wali kelas Henry, ibu tidak mau kejadian ini terulang lagi hanya karena Henry tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi Henry di sini ibu harap ini panggilan ibu yang terakhir ke Henry ya, sebagai pernyataan bahwa Henry tidak akan mengulangi kesalahan ibu yang lagi. Di sini kita kan sudah buat kesepakatan kelas bersama kemarin ya, pada saat pelajaran pertama kita masuk itu sudah buat kita kesepakatan bahwasanya kesepakatan itu buat untuk di saat ditaati. Kalau ini berarti Henry melanggar peraturan kelas kita. Di sini oke. Peraturan kelas kita masih ingat tak Henry? Masih. Oke. Coba Henry sebutkan lagi. Apa? Tepat waktu. Selanjutnya nak? Sediakan buku paket. Selanjutnya nak? Wajib masukkan ke dalam. Oke. Dan keluar pada saat jam pelajaran. Kalau Henry sudah ingat yang namanya kesepakatan kelas kita, itu berarti Henry melanggar kesepakatan kelas yang mana? Ya, keluar pada
tidak keluar saat jam pelajaran. Akan tetapi di sini Endri keluar pada saat jam pelajaran selalu, terutama pelajaran bahasa Inggris. Untuk kedepannya Ibu tidak mau dengar lagi Endri menciptakan kasus dan setiap pelajaran bahasa Inggris Endri selalu keluar. Ya, nanti Endri suka atau tidak suka setiap pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran yang lain Endri harus masuk dalam kelas. Endri siap berjanji nak? Siap. Oke, silakan ucapkan janji Endri. Saya berjanji tidak akan keluar pada saat jam pelajaran. Oke, nah ya. Ini jangan anggap Ibu marah dengan itu, bukan, karena di sini dipanggil Endri, Ibu saya sama Endri, ya. Ibu pengen Endri itu maju jadi anak yang benar-benar fokus sama kata pelajaran-pelajaran yang lain, biar kedepannya Endri dapat berguna bagi nusa dan bangsa, ya. Oke, gitu nak ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Ayo nak yang baruan suara, silakan dengan kantor. Halo Tasya, apa kabar? Baik. Tasya tahu nggak kenapa Ibu panggil Tasya di sini? Tahu atau tidak? Tidak. Oke. Di sini Ibu kan sebagai wali kelas Tasya di sini ya. Terus Ibu dapat laporan katanya Tasya sering, dan Ibu cek juga dari teman dari absen kelas itu Tasya sering alfa. Nah, Ibu mau tahu alasan Tasya tidak masuk itu kenapa? Kesiangan terus. Sudah 10 kali alfa dalam 2 bulan ini selalu kesiangan. Tidak, Bu. Tidak. Selain itu apa lagi? Selain itu, selain kesiangan, emang tidurnya jam berapa? Jam 10. Itu tidur jam 10 itu atau belajar atau main HP? Main HP. Itu selalu Tasya lakukan setiap malam? Ya. Emang tidak ada teguran dari orang tua Tasya? Tidak. Oke. Di sini Tasya, Ibu ingatkan Tasya ya. Sudah kemarin Ibu kan kita ada kredit poin. Di kredit poin, kalau poinnya sudah nyampe 25 poin, itu Tasya akan dipanggil oleh wali murid. Sementara Tasya ini sudah 10 kali. Kalau 10 kali, kalau kita hitung 1 poinnya 2, berarti sudah 20 poin. Oke. Di sini berarti Tasya masih kurang 5 poin untuk pemanggilan orang tua. Jadi sebelum orang tua Tasya dipanggil, Ibu duluan yang manggil Tasya, menanyakan kasus Tasya kenapa tidak masuk sekolah, ya. Di sini Ibu minta sama Tasya main HP boleh, tetapi tidak boleh melebihi batas jamnya, ya. Ini anggap saja ini peringatan terakhir dari Ibu. Ya, kalau Tasya ulangi lagi berarti Tasya sudah melanggar yang namanya kredit poin. Dan kita juga di sini ada yang namanya kesepakatan kelas, nak. Kita ada kesepakatan kelas yang kemarin kita buat ya, sama-sama. Boleh Tasya sebutkan kesepakatan kelasnya ada berapa, nak? Ya. Ya. Baju masuk ke dalam. Ya. Tidak keluar pada saat jam pelajaran. Ya. Sering tidak masuk sekolah. Ya, jadi Tasya melanggar peraturan yang keberapa? Yang kelima apa Tasya? Sering tidak masuk ke sekolah. Oke, sering tidak masuk sekolah. Ini jangan Tasya anggap Ibu marah, Ibu tidak marah sama Tasya ya. Ini Ibu karena Ibu sayang, Ibu peduli sama Tasya. Kan Tasya anak cewek. Anak cewek harus memberikan contoh yang baik ke adik-adik, ya. Jadi mungkin itulah Tasya harus janji tidak akan mengulangi lagi. Bisa Tasya janji? Siap janji? Tidak mengulanginya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Kelvin Trinata dari kelas 9D SMP Negeri 1 Muara Lagitan. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Suwarni sangat senang dan Ibu Suwarni tidak marah. Saya dibantu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang selalu keluar dari jam pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Naisyarin dari kelas 9B SMP N1 Muara Rakitan. Perasaan saya setelah melakukan resolusi barang Bu Suwarni sangat senang dan Ibu Suwarni tidak marah.